seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia hadir kembali ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Pemirsa, Kabupaten Banyuwangi kembali meraih prestasi pada ajang Indonesia Government Award atau IGA yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan Banyuwangi sebagai kabupaten terinovatif selama 7 tahun berturut-turut. Untuk menyerahkan penghargaan. Penghargaan ini diserahkan dalam penganugerahan IGA 2024. Ajang ini dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Surabaya pada Kamis 5 Desember 2024 kemarin. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani. Banyuwangi dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif setelah meraih nilai tertinggi di antara kabupaten dan kota untuk wilayah regional Pulau Jawa. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus didorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan. Budaya inovasi menurut Ipuk akan terus didorong selama ini inovasi terbukti menjadi kunci dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Banyuwangi. Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga, yakni program Kanggo Riko. Program ini menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun 2024. Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin, di mana penerima program mendapatkan 2,5 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh 6.898 keluarga, dan pada tahun ini ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko. Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan, di antaranya pendapatan per kapita yang terus meningkat. Pada 2022, pendapatan per kapita sebesar 53,87 juta rupiah, naik menjadi 58,08 juta rupiah pada 2023.
PDRB daerah juga naik dari 93,28 triliun pada 2022 menjadi 101,29 triliun rupiah di tahun 2023. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 7,34% pada 2022 menjadi 6,54% pada 2023. Berbagai capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama, sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan masyarakat Banyuwangi. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya
Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meridosto mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, coba mie-nya, jamin enak banget, kualitas jamin harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Tuduhan terkait dugaan kecurangan pilkada di Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore yang disampaikan oleh saksi dari paslon nomor urut 2 di saat rapat pleno terbuka kemarin membuat Kepala Desa Sepanjang Rojikin angkat bicara. Pihaknya menyangkal bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada tingkat Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 telah berjalan lancar dan sukses. Namun di saat perhitungan kemarin, dari Kecamatan Glenmore sempat diwarnai ketegangan, di mana dalam rekaman video nampak memperlihatkan saksi dari paslon nomor urut 02 sempat mengajukan instruksi terkait dugaan kecurangan yang ada di Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore. Pihaknya menyampaikan bahwa salah satu TPS di Desa Sepanjang berada di rumah Kades Rojikin dan mengklaim adanya upaya menghalangi warga untuk mencoblos. Bahkan juga disampaikan dalam forum itu, surat suara juga telah dicoblos. Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Sepanjang Rojikin angkat bicara. Pihaknya menyebut bahwa tudingan yang disampaikan itu sama sekali tidak benar. Berikut kutipan klarifikasi Kepala Desa Rojikin. Marilah kita berdasarkan data dan fakta. Kalau memang datanya ada, faktanya ada, ya monggo. Tapi kalau itu tidak ada, jangan dibikin ada. Ini yang saya katakan menghasut. Kapan masyarakat kita akan dicerdaskan? Kapan masyarakat kita akan dipintarkan? Kalau ngomong saya dalam hal-hal semacam ini disebut di KPU, kalau secara publik saya juga merasa dirugikan sebenarnya. Karena hal-hal seperti itu tidak kami lakukan. Inilah yang saya maksud, mari kita harus jangan pakai sistem hasut-hasut semacam ini kepada masyarakat kita. Kasihan warga yang tidak paham.
Sudah saya sampaikan kesekian kalinya, itu tidak ada di tempat saya. Untuk menjawab secara detail, kami tidak akan ada bahasa-bahasa. Nanti saya baca itu komentarnya siapa, Gatot atau siapa itu. Mana ada maling kok ngaku. Ini kan komentar-komentar netizen yang semacam ini yang perlu juga saya luruskan. Kami perlu pembuktian. Silakan dibuktikan. Kalau memang itu benar, monggo kami dukung supremasi hukum untuk penegakan demokrasi di Banyuwangi. Sementara itu dalam rekaman video terlihat setelah melakukan verifikasi dan mendengarkan klarifikasi serta tidak ada selisih angka perhitungan yang diperdebatkan, pihak KPUD Banyuwangi menyatakan hasil rekapitulasi di Kecamatan Glenmore dinyatakan telah sah dan sesuai prosedur. Tim Liputan CTV. Nasib pilu dialami seorang pria asal desa Style Kecamatan Genteng lantaran harapannya pupus untuk mempersunting wanita idamannya yang sudah menjalin hubungan spesial sejak 11 tahun lalu. Akad nikah yang seharusnya digelar Jumat kemarin di rumah mempelai wanita tiba-tiba digagalkan. Restu Bangkit Pratama yang harusnya pada hari Jumat 6 Desember 2024 pada pukul 9 pagi melangsungkan akad nikah dengan wanita idamannya. Harapannya pun harus pupus setelah pihak mempelai wanita membatalkan acara pernikahan pada H-1 atau pada Kamis malam. Restu Bangkit Pratama menjelaskan resepsi pernikahan yang seharusnya dilaksanakan di tempat mempelai wanita dan juga di rumahnya, persiapannya sudah mencapai 90%. Namun karena gagal, semua persiapan yang sudah terpasang dibongkar pada Kamis malam. Restu Bangkit Pratama sebenarnya sudah mempertahankan acara pernikahannya tetap berlangsung, namun dari pihak mempelai wanita tetap kekeh untuk membatalkan. Kendati pernikahannya batal, makanan yang sudah dimasak akhirnya dibagikan kepada para tetangga dan juga kepada keluarga yang datang untuk memberi support kepada Restu Bangkit Pratama. Itu memang dari minggu kemarin Mas, H-10 lah, 10 sebelum hari H. Jadi dari pihak sana sudah mengkode untuk membatalkan. Kalau semisal diteruskan pun setelah akad tidak ada apa-apa dalam tanda kutip, kita sendiri-sendiri mungkin, cuman bahasanya gini, setelah akad ya wis terserah, gitu bahasa dari pihak pembuat. Dari keluarga dan pihaknya Erlo kebetulan dari sana kita nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Harusnya sampai nikah kapan Mas? Hari ini. Hari ini. Nah, akad kemungkinan sekitar jam 9 ya, mungkin mau sampai setengah 10. Kalau dari sini memang benar-benar di-cancel, benar-benar dibatalkan semua. Tapi kalau di sana tetap menerima tamu, tetap resepsi. Untuk akadnya saya belum tahu gimana kondisinya. Gitu. Sementara itu saat reporter JTV mencoba menghubungi pihak keluarga mempelai wanita bahwa di rumah mempelai wanita sejatinya tidak ada acara pernikahan, namun tetap menerima kehadiran tamu karena undangan sudah terlanjur tersebar. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memberi klarifikasi resmi serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dibatalkannya acara pernikahan tersebut. Dani Eka, CTV. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif.
dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan gym, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Tertangkapnya pelaku pelecehan seksual kepada ibu rumah tangga asal desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran yang saat itu diamankan oleh suami korban sempat menjadi perhatian warga dan dikira kecelakaan lalu lintas. Saat itu pelaku diamankan oleh sang suami korban yang jaraknya kurang lebih 2 km dari TKP pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual kepada ibu rumah tangga asal desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran yang ditangkap sendiri oleh sang suami korban kurang lebih 2 km dari TKP pelecehan seksual menjadi perhatian warga. Lantaran sempat terjadi keributan warga yang saat itu sempat melerai, akhirnya menyerahkan ke pihak kepolisian. Pelaku Hairi berusia 43 tahun, warga Dusun Tegal Pakis, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, ditangkap sendiri oleh suami korban saat masih menjajakan dagangan pancinya. Setelah ditenangkan warga dan menginterogasi kedua belah pihak, dan mengetahui jika yang terjadi pelecehan seksual, warga pun akhirnya menghubungi pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ketika ada orang tabrakan, jadi warga itu
merapat ke sini, jadi nggak tahu itu masalahnya apa, kok tiba-tiba kok ada rame-rame, kok ada keroyokan gitu. Jadinya warga kan kurang tahu memastikan apa ada utang piutang, apa sangkutan ada jual beli gitu. Jadi warga sini cuma taunya ya itu lihat orang bertengkar itu, akhirnya dipisah, terus diinterogasi masalahnya apa gitu. Lalu di lapangan sini sama warga sama Pak RT juga diinterogasi. Interogasinya seperti apa, Pak? Ya, ditanya masalahnya apa. Ternyata yang korbannya pelecehan katanya gitu. Hingga kini pelaku pelecehan seksual tersebut masih diminta keterangan intensif. Selain itu juga pihak kepolisian juga masih memeriksa 5 orang saksi termasuk suami korban SA. Dan EKCTV. Bantuan air bersih terus mengalir ke warga Pulau Gili Ketapang yang mengalami krisis air bersih akibat pipa PDAM bawah laut putus. Pada Kamis siang dengan menggunakan kapal tongkang, Polres Probolinggo Kota, kantor KSOP kelas 4 Probolinggo, BPBD, dan Pelindo mendistribusikan 180 ton air bersih dan belasan tandon air. Bekerjasama dengan kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan kelas 4 Probolinggo, BPBD Kabupaten Kota Probolinggo, Pelindo, dan TNI Angkatan Laut, Polres Probolinggo Kota kembali mengirim bantuan berupa air bersih ke warga Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Pada Kamis siang, sebanyak 180 ton air bersih serta belasan tandon air dikirim ke pulau terluar dari Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan kapal tongkang. Nantinya kapal tongkang yang membawa 180 ton air bersih diparkir di dermaga Pulau Gili sampai air dalam kapal tongkang habis. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian dan Kepala KSOP kelas 4 Probolinggo Igusti Agung Komang Arbawa memimpin langsung jalannya pendistribusian air bersih ke warga Pulau Gili Ketapang. Tandon kapasitas 22.000 liter untuk menambah tandon yang sudah ada di Gili Ketapang. Di Gili Ketapang sudah ada 11.000 liter. Jadi 11.000 liter ditambah 22.000 liter menjadi 33.000 liter untuk kapasitas tandon air bersih. Nah, kemudian dibarengi dengan pengiriman kapal tongkang. Pengiriman air bersih yang sebanyak 180.000 liter. Ya, 180.000 ton. Nah, 180 ton. Nah, 180 ton air bersih. Nah, nanti kapal tongkang ini akan ke Gili Ketapang dan standby di sana sampai 2 hari. Jadi sampai airnya habis baru bergeser lagi ke Parigi. Sementara menurut Kepala KSOP kelas 4 Probolinggo, Igusti Agung Komang Arbawa, pihaknya siap mengawal jalannya pendistribusian air bersih, salah satunya dengan menyiagakan kapal KPLP. Selain itu, suplai air bersih dari berbagai pihak ini merupakan bentuk sinergitas antar instansi pemerintahan. Unit tongkang berisi 180 ton air tawar ya, kita kirim ke Gili Ketapang. Nah, pada peran kami di sini kami mengevaluasi sebenarnya dari pengiriman air yang mudah-mudahan ini karena banyaknya pengiriman air yang dengan berbagai media, artinya kapal, jadi itu sepertinya kami juga berpikir alangkah baiknya satu unit aja tongkang dengan kapasitas besar kita berangkatkan untuk sebenarnya meminimalis dari adanya risiko kecelakaan laut ya. Karena bagaimanapun kita juga harus konsen kepada keselamatan yang menjadi tugas pokok kami di kantor KSOP, dan khusus untuk hari ini kami untuk pengawalan air bersih melalui tongkang Armanis yang dimiliki oleh KTI, kami sudah siapkan satu armada kosan kami KPLP di sana dulu. Nakoda juga sudah kami perintahkan untuk mengawal sampai benar-benar nanti tongkang ini sandar sempurna di Gili Ketapang dan penyaluran air sudah sesuai dengan mekanisme, artinya ada yang nanti tetap menjadi domain dari rekan-rekan instansi yang lain.
Hingga Kamis sore perbaikan pipa PDAM bawah laut yang putus akibat disapu jangkar terus dikebut. Setidaknya puluhan tenaga termasuk tenaga ahli dikerahkan untuk proses perbaikan. Farid Fahlevi, CTV. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik, keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan
cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takurjaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris. Perizinan berusaha berbasis resiko. Nomor akreditasi nomor izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. SO. Persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta. Program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan
Informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gako membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gako, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Maste, watashi wa Furendi Urastio Tomoshimasu, Higashi Jawa no Banyuwangi Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gako ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu Sending Organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Maste, watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu, Higashi Jawa no Jemberu Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gako Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. Satreskoba Polres Lumajang memusnahkan barang bukti 47.000 lebih batang pohon ganja dan 5 poket sabu-sabu seberat 0,619 gram pada Jumat siang kemarin. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di tanah lapang yang jauh dari pemukiman penduduk. Sebanyak 47.169 batang pohon ganja yang disita dari 62 titik atau lahan yang tersebar di area hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, dimusnahkan oleh Satreskoba Polres Lumajang. Pemusnahan dilakukan di RW Penring, Detasemen TNI Angkatan Udara, di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, yang jauh dari pemukiman penduduk. Barang bukti ganja itu dimusnahkan dengan cara diletakkan dalam lubang dan dihancurkan dengan cara dibakar. Dalam kasus ladang ganja yang berjalan selama 4 bulan terakhir, polisi telah menetapkan 6 orang tersangka yang berperan sebagai petani atau pemilik lahan ganja. Sementara penyedia bibit ganja serta distributor tanaman terlarang tersebut hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian setempat. Hari ini kami bersama-sama dengan Forkopinda Plus, kemudian dari beberapa undangan untuk bersama-sama melakukan pemusnahan barang bukti yang perkara narkotika yang kami ungkap di beberapa bulan akhir ini. Tadi ganja kurang lebih ada 40.000 sekian batang, kemudian ada hampir 1 kilo yang kering, kemudian juga dari sabu ada hampir 1 gram ya, 900 sekian gram, hampir 1 on yang kami sama-sama musnahkan hari ini, rekan-rekan. Dan ini untuk ganja kan ungkapan terbesar 10 Jawa, ini ada berapa tersangka dan berapa depo yang belum diamankan? Untuk saat ini yang sudah kami periksa kurang lebih ada 14 ya, memang yang masih DPO yaitu kemarin dengan inisial yang sudah rekan-rekan ketahui, ini masih kami buru terus. Mudah-mudahan ada titik terang nanti yang bisa kita ungkap atau kita amankan yang bersangkutan. Selain 47.169 batang pohon ganja yang disita dari lahan, juga terdapat 52 batang pohon ganja yang disita dalam keadaan kering, 9,950 gram daun ganja, serta 5 poket sabu-sabu seberat 0,619 gram yang turut dimusnahkan oleh petugas kepolisian setempat. Yogi Nugroho, CTV. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk dan 1 mobil pick-up terjadi di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember. Pengemudi mobil pick-up terjepit kabin kendaraannya yang ringsek dan menderita luka berat.
Inilah detik-detik setelah peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember pada Jumat dini hari. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan, yakni mobil pick-up bermuatan kelapa, truk tangki Pertamina, truk tronton, dan truk box. Kerasnya benturan membuat mobil pick-up ringsek, termasuk truk tangki Pertamina yang posisinya melintang di tengah jalan. Pengemudi mobil pick-up, Irdiansyah Ahli Subhan, warga Banyuwangi, terjepit di kabin mobilnya yang ringsek dengan kondisi luka berat di bagian kaki. Kecelakaan berawal dari 4 unit rombongan mobil pick-up melaju kencang dari arah timur, yakni Banyuwangi, menuju Lumajang, berupaya mendahului kendaraan di depannya. Namun mobil pick-up yang berada di posisi paling belakang gagal mendahului dan bertabrakan dengan truk tangki Pertamina dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat mobil pick-up terpental hingga ditabrak truk tronton dan truk box dari arah belakang. Jadi semula ada 4 kendaraan yang mencoba mendahului 2 kendaraan truk besar di sebelah kirinya. Namun naas, yang 3 lolos dan yang 1 karena tidak memperhitungkan kecepatan dan jarak, akhirnya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Korban dari driver Daihatsu Grand Max mengalami luka di kaki, kemungkinan patah kaki. Tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada korban jiwa, hanya luka ringan saja. Untuk langkah selanjutnya setelah tersebut? Langkah selanjutnya kami evakuasi kendaraan besar karena susah dievakuasi tadi, namun alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi. Dalam peristiwa ini hanya pengemudi mobil pick-up yang mengalami luka berat, sedangkan pengemudi lainnya selamat, namun seluruh kendaraannya mengalami kerusakan. Hingga Jumat pagi, proses evakuasi 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berlangsung dan kecelakaan yang terjadi di jalur penghubung Jember menuju Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah berita-berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim. Untuk edisi hari ini, saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa.
Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, MAH, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada serbannya, biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih Kutus-Kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak Kutus-Kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini Kutus-Kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000.